Saat-saat mendebarkan pun terjadi, para zombie dengan cepat mengejar ke jendela. Apakah Sun-chan akan mati terjatuh ke bawah setelah didorong oleh zombie? Kita akan melanjutkan di part berikutnya. Di kantor polisi, tempat di mana Pak Lee sedang diinterogasi oleh detektif Jae-hee. Di sini, Pak Lee mengakui kalau dirinya lah yang telah menyebarkan virus zombie ini. Sementara siswi yang bernama Hesu yang berada di luar sekolah, ternyata saat ini dia sedang hamil, dan dia melahirkan anaknya sendiri di sebuah tempat WC umum. 내 아이가 그냥 죽어버리게 놔둘 수 있어요? Kembali ke sekolah, ternyata Chung-san masih selamat saat jatuh dari jendela. Namun sayangnya salah satu zombie bergelantungan di kakinya, hingga membuat dia sangat kesusahan. Untungnya, Soo-hyuk berhasil datang untuk membantu Chung-san menyingkirkan zombie itu. 오지 말라니까. 야, 기다려. 도와줄게. 아이씨, 떨어뜨리랬더니 어쩌. 괜찮아? 닫아. 아 빨리 닫으라고. 빨리 들어오는데 안 보여. 들어와야 문을 닫을 거 아니야. 아, 문 닫아. 기생수 새끼. Kini infeksi virus semakin menyebar di seluruh kota. Hesu juga nyaris ditabrak mobil polisi yang telah terinfeksi zombie. Hesu yang awalnya meninggalkan bayinya, segera kembali dan kabur bersama bayinya itu. Salah satu netizen memvideokan dan menyebarkannya ke internet saat polisi berubah menjadi zombie. Sehingga para siswa yang berada di ruang siaran melihat apa yang terjadi di luar setelah diunggah oleh beberapa netizen di sosial medianya. Pada akhirnya semua siswa berkumpul kembali. Namun kembali terjadi ketegangan antara Nayeon dan Jongsu. Tiba-tiba ada satu zombie yang mengagetkan mereka semua. Zombie itu bergelantungan di jendela. Soo-hyuk dan Gyeongsu berhasil menjatuhkan zombie itu. Namun Soo-hyuk secara tidak sengaja memukul hidung Gyeongsu sehingga membuatnya berdarah. Masalahnya, luka itu membuat yang lain mencurigai Gyeongsu sedang terinfeksi oleh zombie. Nayeon menjadi biang keladi dengan menuduh Gyeongsu sedang terinfeksi. Nayeon memprovokasi semua orang kalau goresan tangan di tangan Gyeongsu adalah akibat dari zombie. Untuk memutuskan masalah ini, diambillah kesimpulan kalau Gyeongsu harus mengasingkan diri di ruang rekaman selama setengah jam, agar melihat apakah ada perubahan di tubuh Gyeongsu. 네, 다행이다. 괜찮아. 아 됐냐고 물어보잖아 지금. 야, 근데 좀비가 네 손 잡는 거. 손이 닿았다니까요. 야, 경수 아니었으면 우리 다 죽었을지도 모른다고. 경수 너는 녹음실에 10분만 들어가 있을래? 의심 안 해요. 아, 되나 그렇죠. 경수야 아무 일 없으면 진심으로 사과할 거지? 어? 누가 봐도 아니. 같이 들어가죠? 경수가 뭐가 독하냐? 네가 더 독하지. Di tempat lain, Winam sang pembuli masih hidup. Dia mengorbankan orang lain agar dirinya selamat dari serangan zombie.
Saat Ibu Chung San menyadari virus zombie yang telah menyebar, ia pun mulai mengkhawatirkan anaknya Chung Chan. Ia lalu pergi dengan sebuah motor untuk pergi ke sekolah Chung San. 호산시에 대해 주민 대피령을 내리기로 결정했습니다. Sementara itu, ayah Unju melihat infeksi secara langsung saat ia menyelamatkan anggota dewan yang berada di sebuah gedung. Ketika infeksi semakin parah, polisi mulai turun tangan untuk menyelamatkan warga. Para polisi bersiap membuat barikade untuk melawan para zombie. Dan hal itu juga membuat Ibu Chung San terhambat untuk menuju ke sekolah anaknya itu. Ibu Chung San memutuskan untuk masuk ke gang sempit menuju ke sekolah. Dan secara tidak sengaja ia bertemu dengan Hesu yang sedang menggendong anaknya. Hesu yang telah tergigit bergegas pergi sambil menggendong anaknya, meninggalkan Ibu Chung San. Kini Ibu Chung San berlari sendiri dengan kakinya yang tengkak setelah jatuh dari motor untuk menghindari para zombie yang mengejarnya. Kembali ke sekolah, Gyung-soo akhirnya merajuk dan menolak untuk keluar dari ruang rekaman, padahal dia sudah di dalam itu selama 30 menit. 경수 안 나온대요. 내가 데리고 나. 쟤 왜 저렇게 고집을 부려? 안 나온다는. 1시간 채우고 나오겠대. 아, 저 새끼. 들어갈 거면 이나윤이 들어가야지. Untuk menyelesaikan masalah, semua orang meminta kepada Nayeon untuk meminta maaf dengan tulus kepada Gyung-soo. Nayeon akhirnya masuk untuk membujuk Gyung-soo. Namun yang tak disangka, bukannya meminta maaf, dia malah berbuat jahat kepada Gyung-soo. 내가 너 의심한 건 지금 씨발 진짜. 사과하러 온 줄 알았어? 너 같은 것 때문에 내가 궁제 몰렸잖아. Setelah Gyung-soo keluar, tiba-tiba saja hidungnya berdarah. Padahal sebelum bertemu dengan Nayeon, dia baik-baik saja. Perlahan-lahan, kini Gyung-soo berubah menjadi zombie. Ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan teman-temannya. Namun sudah terlambat, dia terlanjur terinfeksi oleh virus. 나 변한 거지. 그치? 감염된 인간은 극한의 공포심을 느낀 후에 너 안 물렸잖아. 오지 마. 오지 마. 씨발. 씨발 왜갈 거야 내가 씨발 나 친구인데. 있잖아. 다들 야 경수야 괜찮아? 하지 마. 내가 무섭다고. Kini Gyung-soo telah berubah menjadi zombie. Chung San lalu mengalihkan perhatian Gyung-soo yang telah berubah menjadi zombie dengan siulan kesukaan mereka. Hal itu membuat Gyung-soo mengejarnya dan melompat keluar jendela. Setelah kejadian itu terungkaplah kalau sebenarnya Nayeon lah yang telah membuat Gyung-soo berubah menjadi zombie. Dia sengaja mengelap luka yang ada di tangan Gyung-soo dengan sapu tangan yang telah dilumuri darah zombie. Namra melihat semua itu dan membongkarnya, sehingga semua orang memojokkan Nayeon. 그냥 나오지. 이걸로 경수 손등 상처 문질렀지? 아니라 내가 꺼내줄까? 이게 진짜면 나연이가 작년이 진짜 피 묻었네. 경수 상처 닦아준 거야. 자신 있으면 네 상처도 닦아보라고. 하지 마. 그만해.
Tak perlu waktu lama hingga Nayeon akhirnya mengakui perbuatannya itu. Ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kelompok. Setelah itu Bu Guru Park pergi menyusul Nayeon. Setelah memberikan sebuah motivasi kepada murid-murid lainnya. Di luar, Bu Guru Park segera menyelamatkan Nayeon untuk menghindari para zombie itu. Demikianlah episode kali ini, kita akan melanjutkan di part berikutnya. Thank you and see you. 나 정선이 엄마야. 영수야.